Bentar, siapa tadi kamu? Nabila Adelia. Silakan Nabila. Ada teh. Ada. Ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rafi dan teman-teman yang saya cintai, berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang tidak biasa, kisah yang ajaib, kisah yang istimewa dari seseorang yang istimewa. Seorang wanita, seorang sahabat wanita, sekaligus pendekar keberanian, pendekar yang pemberani, yang dipuji oleh Nabi dengan ucapannya, kemampuan berperangnya melebihi Fulan bin Fulan, seorang lelaki. Kemampuan berperangnya melebihi Fulan bin Fulan, seorang lelaki. Dan beliau juga dijuluki sebagai sang perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nusaibah binti Ka'ab atau biasa disebut Ummu Umarah. Ia beserta keluarganya mengikuti banyak peperangan dengan keberanian yang mengagumkan. Namun sejarah menulis tinta emas jihad pada perang Uhud yang paling bersejarah di dalam hidupnya. Siapakah Nusaibah binti Ka'ab? Nusaibah binti Ka'ab kerap dipanggil dengan Ummu Umarah. Beliau adalah wanita Bani Mazin An-Najjar, wanita Madinah. Beliau salah satu dari 2 orang wanita yang mengikuti Bai'at Aqobah bersama dengan orang-orang Ansor. Beliau menikah dengan Zaid bin Hashim, dikaruniai 2 orang putra yang bernama Abdullah dan Hubayb. Lalu setelah Zaid bin Hashim meninggal, beliau menikah lagi dengan Ghaziah bin Amr, dikaruniai seorang putri yang bernama Haulah. Nusaibah binti Ka'ab ikut andil dalam beberapa peristiwa. Yang pertama, Bai'at Aqobah. Yang kedua, perang Uhud. Ketiga, perang Hunain. Keempat, perjanjian Hudaibiyah. Kelima, perang Yamamah. Dan keenam adalah Bai'atul Ridwan. Ya, mana tadi? Ya. Agar jiwaku tenang. Waduh, karena nggak tenang deh. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Bismillah ya Allah. Ini WA-nya nggak aktif. Nggak ada WA. Ada. Di itu. Hidupnya from FM. Ya, sini aja. WA web ada. Udah pas? Mau pantun tapi nggak bikin pantun. Jadi langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadia Fitriana di part 2. Asik deh. Ya, mungkin sekarang saya kasih tahu dari awal. Kurang maksimal ya. Gitu. Saya akan membawakan Agar jiwa tenang. judul yang ada di sini, Agar Jiwamu Tenang. Insya Allah.
Tanggal tua Sakinah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masya Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat bertangkaikan salam. Marilah kita ngetawain Ustaz. Ya, kamu jangan Salawat ketawa bertangkaikan juga. salam. Marilah kita junjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang mana telah memberikan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti siang ini. Oh, sorry, apa siang ini? siang. Siang. Baik. Seringkali kenapa aku bawakan agar jiwamu tenang? Karena seringkali kita itu merasa depresi, merasa stres, merasa tertekan sebab kita merasa bisa mengendalikan, bisa mengontrol, bisa untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu. Padahal sebenarnya manusia itu dikasih sedikit daripada tanggung jawab yang kita lakukan. Karena diberi sedikit tanggung jawab, tidak semuanya. Contohnya gini, dari zaman sekarang tuh udah sering yang namanya dikasih cobaan atau dikasih musibah yang mana orang tua kita tiada, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi itu tiada. Kita depresi, kita sedih gitu, sampai kita depresi, kita sedih ya karena Lagi kenapa? Dia lagi nggak enak hati. Nggak sama siapa. Dia Ya. lagi gitu ya, Ma. Keutamaan bulan Dzulhijjah, oke? Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuril wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Tak lupa pula sholawat beriring salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, beriring saya di sini akan sedikit menyampaikan keutamaan bulan Dzulhijjah. Teman-teman, bahwasanya sekarang kita sedang berada di bulan Dzulhijjah. Bulan yang termasuk bulan yang mulia. Bulan yang haram yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan lainnya. Di mana pula Allah Subhanahu wa taala telah titipkan keutamaan dan kemuliaannya. Nama bulan Dzulhijjah Nabi disebut juga oleh Rasulullah SAW ialah bulan haram yang dikutip dari khutbah beliau ketika beliau sedang melaksanakan Haji wada. melaksanakan wa'dah atau pelaksanaan haji terakhirnya. Fajr dalam surat Al-Fajr ayat 2 yang Al-Fajr. Fajr, bukan fajr. Walaili as demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Dan ada pula ulama yang berpendapat tentang surat Al-Fajr ayat 2 ini. Ada yang mengatakan maksud dari surat Al-Fajr ayat 2 ini ialah Masya Terutama Allah. akhwat. Masya Allah. Akhwat tuh kalau udah pakai jilbab itu kan wajahnya Sama semua. sama kayak gitu, susah diapalinnya. Saya aja hanya ingat kalau Ikhwan saya. Ikhwan yang di rumah maksudnya, Bu. Pokoknya Ikhwan yang bagus-bagus saya ingat.
Pak, gawat nih. Kalau dia mah jujur banget. Bahaya. Kan Hana bilang jujur, harus berbuat jujur. Materi Hana tadi kan berkata jujur. Allahu Akbar. Cheers. Nih, misalnya. Yes, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustaz. Masya Allah. Anaun. Si Iva. Kalau nggak ada cireng, adanya kayaknya pistok mas. Picok-picok. Oh, boleh lah. Tolong anak-anak kok ini. Itu berapaan sih? Ini udah 5 dah. Itu bunda-bunda tiktokan tuh. Tuh, Teh. TikTok gue nih mereka udah banyak teh gini sama kamu. Ada satu doang. Kenapa mata berarti kemana? Udah kirim. Tapi bukan ini bukan. Ada. Sama Zahra. Sebelah itu. Masa di HP Bunda? Coba diselesain dulu guys suaranya. Tahu di mana ada lah. Ada. Nanti dilihat anak Bunda. Enggak. Ini udah full, udah ribuan. Susah nyarinya udah ribuan ini udah. Tahun 28 atau 24 sih? 8. Ini Teh, si Nika, Ria ini nikah sama adiknya Bu Ria, sama Ria. Jumat. Sama adanya Buria. Iya. Di Tante kita di itu yuk. Karawaci yuk. Kami nggak punya teman soalnya. Insya Allah kalau dia tanggal 29 atau enggak tanggal 27. Bisa langsung mati. Kita ke studio yuk.